Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriani Safitri dari kelas 12 Tata Busana SMK di Sanggoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah suatu imperium terbesar yang pernah dimiliki Indonesia pada abad ke-13. Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Menggema dengan sumpah palapanya yang melegenda. Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara dan mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Tak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, mulai dari kerajaan Nusantara hingga mancanegara. Mencapai kejayaan di era Hayam Wuruk dengan dukungan Majapahit, Gajah Mada, kerajaan Majapahit mulai goyah sepeninggalnya sang raja. Kejayaan Majapahit berangsur redup setelah mengalami berbagai konflik di tengah keluarga kerajaan. Serangan kerajaan Islam Demak saat itu juga berhasil membuat Majapahit takluk hingga akhirnya runtuh pada 1478 Masehi. Berikut uraian fakta menarik sejarah kerajaan Majapahit yang telah kami rangkum. Berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293 sampai 1309. Kata Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja yang artinya pahit, di mana buah tersebut banyak ditemukan di daerah hutan tempat kerajaan Majapahit berdiri. Awalnya, Majapahit terpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota, dipindahkan ke Triwulan. Lalu pada 1456, ibu kota Majapahit kembali dipindahkan ke Kediri. Raja-raja Majapahit. Berdirinya hampir 2 abad lamanya. Berikut daftar raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua, Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga, Tribuana Tunggadewi, yaitu pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat, Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima, Kusuma Wardani Wikrama Wardana, yaitu pada tahun 1389 sampai 1399 Masehi. Yang keenam, Suhita 1399 sampai 1429 Masehi. Yang ketujuh, Bre Tumapela atau Kertawijaya, yaitu 1447 sampai 1451 Masehi. Yang ke-8, Raja Sawardana, yaitu dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Yang ke-9, Purwawisesa dari tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Yang ke-10, Kertabumi, yaitu dari tahun 1466 sampai 1478 Masehi. Puncak kejayaan hingga keruntuhan. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang merupakan cicit Raden Wijaya. Hayam Wuruk diangkat menjadi raja pada usianya yang masih belia, yaitu 16 tahun. Meskipun usianya masih sangat muda, Hayam Wuruk adalah raja yang bijaksana dan tangguh. Bersama dengan Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menjadikan Majapahit kerajaan terbesar di eranya saat itu. Menduduki hampir seluruh wilayah Nusantara hingga memperluas ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Setelah Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, ditambah dengan semakin banyaknya kerajaan Islam yang menduduki tanah Jawa saat itu. Akan tetapi, banyak di antara sejarawan yang berpendapat bahwa kemunduran Majapahit memang sudah terlihat sejak Hayam Wuruk wafat di tahun 1389.
Konflik keluarga kerajaan disinyalir menjadi penyebab lain runtuhnya kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perang Paregreg yang memperebutkan kekuasaan pasca Hayam Wuruk wafat dan memperlemah kerajaan. Pergantian kekuasaan terus berlanjut, akan tetapi tidak ada raja secakap Hayam Wuruk dan Mahapati setangguh Gajah Mada yang mampu mempertahankan harta tahta hingga akhirnya kerajaan Majapahit kehilangan kedudukannya setelah kerajaan Demak menyerang di tahun 1478. Demak yang kala itu dipimpin oleh Pati Unus berhasil menduduki Majapahit dan mengambil alih pemerintahan. Sekian penjelasan saya tentang kerajaan Majapahit. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.